Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini kita masih membahas mengenai limit. Sebenarnya limit kan banyak nih macamnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai limit X mendekati N, N-nya berupa bilangan ya, dari fungsi aljabar. Bisa berupa aljabar biasa, pecahan, maupun bentuk akar, bentuk pangkat, dan lain sebagainya. Kalau hari ini kita akan membahas limit yang menuju tak hingga. Artinya menuju X nanti mendekati yang sangat-sangat besar. Coba sebelum ke limit tak hingga, kita ingat-ingat lagi limit yang bentuk umumnya. Nah, misalnya aljabar kayak gini ya. Kemarin kalau bentuk aljabar seperti ini, tinggal kita substitusikan nilai X kepada X yang ada dalam fungsi aljabar tersebut. Jadi tinggal ganti aja nih. Kayak gini ya. Berarti X kuadrat di sini diganti 4 kuadrat, diganti 4 dan seterusnya sehingga ketemu hasilnya. Kecuali dalam bentuk pecahan, kalau pecahan kalian substitusi kemudian ketemu hasilnya, kalau hasilnya bukan 0/0 berarti sudah ketemu itu hasilnya. Tapi kalau hasilnya ketemu 0/0, kalian harus mencari cara lain, bisa digunakan perkalian sekawan, bisa digunakan penyederhanaan atau pemfaktoran dan lain sebagainya, banyak ya caranya. Sekarang kita coba fokus ke limit menuju tak hingga. Artinya kayak gini. Nah, kalau kayak gini, ini kan limit X mendekati 4 ya. Kalau yang akan kita bahas nanti limit X-nya mendekati tak hingga. Berarti sangat-sangat besar. Nah, sebelum kita masuk ke limit tak hingganya, kita harus paham. Ketika ada sebuah bilangan dibagi bilangan tak nol, ketika ada bilangan tak hingga dibagi bilangan tak nol, maksudnya 1, 2, 3 dan maupun negatif, bisa ketemu plus minus tak hingga. Kemudian kita balik, ketika bilangan tak nol dibagi tak hingga, hasilnya ketemu nol. Gitu ya, sepakat ya. Ketika ada tak hingga dibagi bilangan tidak nol, berarti ketemu tak hingga. Tapi kalau bilangan tidak nolnya dibagi tak hingga, maka ketemu nol. Oke. Coba langsung kita selesaikan. Misalnya ada soal seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari 7X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 4 dikurangi 2 per 3X pangkat 4. Nah, terus 8X kuadrat plus 1. Untuk langkah secara tahap per tahapnya seperti ini. Jadi semua yang di sini kita bagi dengan X pangkat tertingginya. X pangkat tertingginya berarti X pangkat 5 ya. Berarti semuanya dibagi X pangkat 5. Kayak gini. X pangkat 5 dibagi X pangkat 5. Semuanya satu persatu. Sehingga ketemu nanti 7X pangkat 5 bagi X pangkat 5 ketemu 7. 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 ketemu 3 per X. Setengahkan X-nya. Kemudian ini tetap. Coba kita ingat-ingat lagi. Terus sampai sini tak hingganya tinggal kita masukkan ke X. Nah, kayak 3 dibagi tak hingga 7 tetap ya, 7. 3 dibagi tak hingga ketemu 0, 2 dibagi tak hingga ketemu 0. Begitupun yang bawah. 0 berarti ketemu 7 per 0. 7 dibagi 0 berarti jawabannya tak hingga. Begitu ya. Tapi ada cara cepatnya nih. Coba kita kembali ke sini ya. Ada cara cepatnya. Ketika kita punya soal seperti ini, cukup dilihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 5 kan? Berarti itu yang kita ambil koefisiennya, berarti 7. Terus lainnya kita anggap 0. Sesederhana itu. Berarti 7 per 0 tak hingga. Begitu ya. Sama, hasilnya ketemunya sama, terserah kalian pakai cara yang mana yang senyaman kalian. Kalau pakai cara ini, setidaknya kalian tahu asal usulnya kenapa kok bisa seperti itu.
Tinggal diambil pangkat tertingginya, terus kita ambil koefisiennya. X pangkat 5 koefisiennya kan 7 ya. 7 kurang 0 kurang 0. Semuanya dianggap 0 berarti. Oke. Contoh yang pertama. Coba contoh yang kedua, kita pakai cara cepat dulu ya. Kita ambil pangkat tertingginya X pangkat 3. X pangkat 3 berarti koefisiennya 9. Selain itu dianggap 0. Kemudian yang bawah ada X pangkat 3 juga. Kita ambil koefisiennya. Selain pangkat 3 kita anggap 0. Berarti ketemu 9 per 4. Sesederhana itu untuk limit X menuju tak hingga. Coba kita lihat dengan cara yang step by step sama-sama ketemu 9 per 4. Sama ya? Nah, coba kita pakai cara cepat lagi ya. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 6. Berarti selain X pangkat 6 kita anggap 0. Ini berarti 5 ya. Nah, berarti 0 per 5. Hasilnya 0. Coba kita cek. Sama kan kalau pakai langkah step by step. Terserah kalian nanti nyamannya pakai cara yang mana. Ibarat kalian mau ke Jakarta, boleh pakai pesawat, boleh pakai kereta, boleh pakai bis, boleh pakai kendaraan pribadi, senyaman kalian. Tapi kalau anak IPA wajib tahu asal usulnya kenapa kok bisa ditemukan cara cepat seperti ini. Ini asal usulnya. Dari sini kan bisa disimpulkan. Seperti tadi ya, ketika yang pangkat yang atas lebih besar pasti ketemu tak hingga. Ketika pangkat yang bawah sama dengan pangkat yang atas, ketemunya koefisiennya. Kayak tadi 9 per 4, soal nomor 2. Ketika dibalik, yang atas lebih kecil dari yang bawah, pasti hasilnya ketemu 0. Atau cara mengingatnya, ambil pangkat tertingginya, terus ambil koefisien dari pangkat tertingginya, selain pangkat tertinggi itu anggap 0. Begitu konsepnya. Sekarang kita coba ke yang bentuk akar. Tadi kan bentuk pecahan biasa ya. Sekarang kita coba ke bentuk akar. Nah, ini ada yang sedikit berbeda. Karena bentuk akar kita nggak tahu pangkatnya, maka kita harus kalikan dulu dengan akar sekawan. Gitu ya. Dari sini dikalikan akar sekawan. Akar sekawan itu ketika di sini pengurangan, di sini penjumlahan dengan bilangan di dalam akar yang sama persis. Cuma beda tandanya. Tinggal kita kalikan seperti biasa. Yang atas minus plus berarti A min B kali A plus B. Berarti yang depan kuadrat dikurangi yang belakang kuadrat sehingga akarnya hilang. Tinggal dioperasikan biasa 5x 2x ketemu 3x. 6 kurangi negatif 7 ketemu 13. Terus sebenarnya dari sini bisa dilakukan cara cepat. Cara cepat tadi berlaku ketika bentuknya pecahan. Dan ini kan sudah bentuk pecahan ya. Yang atas adalah X pangkat 1. Ya kan 3X pangkat 1. Yang bawah karena di dalam akar berarti pangkat setengah. Berarti yang kita anggap yang pangkat 1. Karena yang tertinggi adalah pangkat 1. Berarti sini 3, 0. Ini pangkat setengah berarti 0. Ini pangkat setengah 0. Berarti 3 per 0. Berarti ketemu tak hingga. Sama kan ya? Boleh juga seperti itu. Kita ambil pangkat tertinggi ketika sudah bentuk pecahan. Kita ambil pangkat tertinggi. Selain pangkat tertinggi itu kita anggap 0. Coba ini lagi. 3x min 5 dikurangi 3x min 8. Nah, sama seperti tadi kita kalikan akar sekawan. Sehingga ketemu seperti ini. Nah, di sini gini ya. 3, 3x min 5, 3x min 8. Kemudian tinggal kita substitusi bentuk tak hingganya. Berarti tak hingga ke X berarti 3 kali tak hingga berarti sangat besar tak hingga. Ketemu seperti ini. Bilangan yang sangat besar dikurangi 5 masih sangat besar kan gitu. Bilangan sangat besar kurangi 8 masih sangat besar berarti 3 dibagi tak hingga ketemu 0. Begitu ya. Pak.
Atau dari sini kan bisa kita gunakan cara cepat. Gini misalnya. Misalnya pangkat tertingginya kan X pangkat setengah ya. Berarti selain X pangkat setengah, kenapa kok bisa X pangkat setengah? Karena akar X-nya di dalam akar. Berarti selain X pangkat setengah itu dianggap 0. Berarti ini 0, ini 3, ini 3. Berarti 0 bagi 6, ketemu 0. Sama hasilnya. Kalau pakai cara cepat seperti tadi, kita ambil pangkat tertingginya, selain pangkat tertinggi dianggap 0. Coba. Ini sama ya caranya. Coba perhatikan dengan perkalian akar sekawan. Nah, sampai di sini kan kuncinya kalau mau pakai cara cepat. Berarti sini kita ambil pangkat tertingginya, berarti pangkat X pangkat 1, berarti min 2 plus 0. Sini 0. Berarti min 2 per 0. Berarti min tak hingga. Begitu ya. Ambil pangkat tertingginya, kemudian selain pangkat tertinggi tersebut, silakan dianggap 0. Oke, ini kesimpulannya. Ketika ada bentuk seperti ini, AX plus B min BX plus H, ketika A-nya lebih besar dari B, pasti ketemu tak hingga. Ketika A sama dengan B, pasti ketemu 0. A sama B-nya ini ya. Ketika A kurang dari B, pasti ketemu min tak hingga. Seperti itu. Satu lagi, ini biasanya yang paling sering muncul bentuk seperti ini, dikombinasikan antara bentuk akar dan bentuk aljabar biasa. Ini kan akarnya semua sampai sini ya. Terus kalau kita mau pakai konsep seperti tadi, maka keduanya harus kita jadikan bentuk akar. Ibarat kayak gini. Misalnya kita punya 2, ini kan sama aja dengan akar 2 kuadrat. Ya, berarti ini nanti kalau mau kita jadikan akar, seperti gini. Nah, dikurangi 3x plus 1 kuadrat. Gitu ya. Sorry, sebentar. Nah, hasilnya dari sini. Misalnya ini. Mana pensilnya ini? Nah, ini harusnya min ya. Kenapa kok bisa min? Hati-hati di sini. Nah, kenapa kok bisa min? Karena negatif ini milik semuanya kan. Min kali 3x berarti min 3x. Min kali min 1 berarti plus 1. Setelah ini baru kita kuadratkan di akar. Berarti ini 9x kuadrat min 6x min 2 dikurangi akar 9x kuadrat min 6x plus 1. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini kan sama ya, 9x, 9x. Berarti sama. Ada cara cepatnya nih. Kalian bisa gunakan misalnya ini posisi A. AX kuadrat min BX plus C gini ya. Ini BX kuadrat plus HX plus R. Ini bisa kalian gunakan B min H per 2 akar A. B-nya berapa? Min 6. H-nya berapa? Min 6. 2 akar A. Min 6. Oh ini ya, plus 6 ya, salah ini. Nah, B min H berarti ini gini. Nah, 6 ditambah 6, 12. 2 kali akar 9 berarti 2 kali 3 berarti 6. 12 bagi 6 ketemu 2. Kuncinya di sini. B min H per 2 akar A. Dengan syarat A sama B-nya sama persis. Gitu. Coba perhatikan itu tadi. Sehingga bisa kita simpulkan. Nah, ini tadi. B min H per 2 akar A. Kalian harus langkah pertama ubahlah bentuknya ke sama-sama bentuk akar. Sehingga bisa dimasukkan menggunakan formula seperti ini. B min H
per 2 akar A dengan syarat A-nya sama dengan B. Oke, cukup dulu untuk video limit X menuju tak hingga hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.